Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa amma ulamaul akhirati fa ya'nuna bi sihhatil qabul wa bil qabulil wusul ilal maqsud. Fa amma ulamaul akhirati mongko anapun utawi ulama akhirat. Iku fa ya'nuna mongko ngarepake sapa ulamaul akhirat. Bis sihhati kelawan murate dawuh sihah al-qabula ing den tampa wabil qabuli lan kelawan murate den tampa al-wusula ing tumeka ilal maksudi maring tujuan wa yafhamuna lan padha paham sapa ulamaul akhirah anal maksuda ing sak temene barang kang den sejo anal maksuda ing sak temene barang kang den sejo minasaumi saking poso iku at-takhalluqu gawe budi pekerti iku at-takhalluqu gawe budi pekerti bi khuluqin kelawan pekerti suwiji min akhlaqillahi azza wa jalla kang saking pira-pira pekertine Allah azza wa jal wa huwa utawi khuluq iku as-samadiyatu sifat samadiyah wal iktidau lan manut bil malaikati kelawan malaikat fil kafi ing dalem ngeker anis syahawati saking pira-pira syahwat bihasabil imkani kelawan milang-milang ing kemampuan fa innahum mongko sak temene malaikat iku munazzahuna kang den bersihake sapa malaikat anis syahawati saking pira-pira kademenane nafsu wal insanu lan utawi menungso iku rutbatuhu utawi pangkate insan iku fauqa rutbatil bahaimi ing dalem ndukure pangkate pira-pira raja kaya likudratihi krana kuwasane insan binuril akli kelawan cahayane akal ala kasri syahwatihi ing atase ngremuk ing syahwate insan waduna rutbatil malaikati lan ing dalem saknisore pangkate malaikat listila isyahawati krana oleh nguasani pira-pira syahwat alaihi ing atase insan wa kaunihi lan anane insan iku mubtalan den cuba bimujahadatihi kelawan merangi ing syahwat fakullaman hamaka mongko semangsane kasengsem sapa insan fi syahawati ing dalam pira-pira syahwat in hatta mongko dadi kalungsur sapa insan ila asfalis safilina maring luweh nisore pira-pira wong kang asor wal tahaqqa lan nyusuli sapa insan bihumaril bahaimi kelawan golongane pira-pira raja kaya wa kullama qama alan semangsane mekak sapa insan asyahawati ing pira-pira syahwat irtafa'a mongko munggah sapa insan ila a'la illiyina maring luweh luhure pira-pira wong kang luhur wal tahaqqa lan nyusuli sapa insan bi ufukil malaikati kelawan pira-pira pejajahane malaikat wal malaikatu lan utawi pira-pira malaikat iku muqarrabuna kang den parekake kabeh minallahi azza wa jalla ing dalem ngersane Allah azza wa jal waladzi lan utawi wong yaktadi kang manut sapa alladzi bihim kelawan al muqarrabun utawa nang malaikat iku ya kenek wa yatashabbahu lan ngudi-ngudi serupa sapa alladzi bi akhlaqihim kelawan akhlake muqarrabun walladzi iku yuqarrabu den parekake sapa alladzi minallahi azza wa jalla ing dalem ngersane Allah azza wa jal kaqurbihim halih kaya parke muqarrabun fa inna syabiha mongko sak temene wong kang nyerupani minal qoribi saking wong kang den parekake iku qaribun kang den parekake walaisa lan ora ana apa al-qurbu parek sama ing dalem kono panggonan iku bil makani kelawan panggonan bal bisifati balik kelawan pira-pira sifat sekarang puasa menurut pandangan ulama akhirat. Jadi menurut ulama akhirat
Yang dimaksud sah dalam puasa itu adalah puasa menjadi diterima. Nah, maksud daripada diterima ini puasa bisa sampai pada tujuan. Jadi ketika puasa ini dikatakan sah, berarti ya dia itu sudah diterima. Tanda-tanda diterima itu apa? Ya sampai pada tujuan daripada puasa. Nah, puasa itu tujuannya apa? Yakni at-takhalluqu bi khuluqin min akhlaqillahi azza wajal wa huwa as-samatiyah. Tujuan puasa itu meneladani sifat Allah yang berupa somatiyah. Sifat Allah as-somat ini adalah tidak bergantung kepada yang lain. Nah, di sini orang yang berpuasa harus meneladani sifat tersebut, yakni tidak memiliki ketergantungan kepada orang lain dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifat somatiyah. Jadi jangan sampai kita berpuasa kemudian kok masih bergantung kepada yang lain, bergantung kepada nafsu kita, bergantung pada orang lain agar membantu kita dan lain sebagainya. Nah, puasa itu as-somatiyah memang tidak bergantung pada orang lain atau mandiri ya. Kemudian tujuan yang lain puasa adalah meniru malaikat dalam hal kita sebagai manusia itu nanti bisa menahan syahwat. Kan malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan tanpa adanya syahwat. Lah, dengan kita berpuasa, kita akan menahan syahwat kita. Nah, otomatis kita itu mengikuti jalan yang ditempuh oleh para malaikat. Malaikat karena dari awal memang nggak ada nafsu, nggak ada syahwat, ya selesai. Tapi kita untuk mengikuti cara malaikat, ini kan ya pertama kita harus menahan syahwat kita dulu. Nah, di sini derajat manusia itu berada di antara derajat hewan dan juga derajat malaikat. Nah, nanti derajat manusia ini lebih tinggi daripada derajat hewan karena kemampuan manusia dalam memecah syahwatnya. Nah, tapi di lain sisi itu derajat manusia itu di bawah derajat malaikat. Kenapa? Karena syahwat masih ada kemungkinan untuk menguasai diri manusia. Sehingga manusia ini nanti tetap diberi cobaan oleh Allah untuk memerangi nafsu. Makanya Nabi kan ketika pulang dari perang Badar, beliau kan dawuh bahwasanya kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat kemudian bertanya, "Loh Kanjeng Nabi, jihad yang besar itu apa?" Yakni jihad memerangi hawa nafsu. Lah, niku nggih. Jadi karena derajat manusia itu di atas hewan, sebab manusia bisa menahan syahwatnya dan juga di bawah malaikat karena syahwat masih memungkinkan untuk menguasai, maka bagi orang yang selalu menuruti syahwatnya, maka dia akan masuk dalam kategori atau golongan makhluk-makhluk Allah yang rendah. Dan nanti sama halnya dengan hewan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang bisa menahan syahwatnya. Nanti dia akan naik pada derajat tertinggi dan akan berada di derajat para malaikat. Ya kan? Nah, jadi manusia ketika hidupnya hanya menuruti hawa nafsu dan syahwatnya saja, ya otomatis nggak beda jauh dengan hewan. Sementara manusia yang menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya, kemudian fokus beribadah kepada Allah, ya nanti bisa sampai pada tingkatan malaikat. Nah, itu. Lah, terus kenapa kok kita itu harus menuju derajat malaikat dengan cara menahan nafsu? Karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang didekatkan oleh Allah yang lebih dekat kepada Allah dibanding manusia. Ya memang ada beberapa manusia yang lebih hebat derajatnya daripada malaikat, semisal para rasul, para nabi ya. Nah, tapi kita sebagai manusia biasa ini untuk
mendekat kepada Allah, ya kita meniru makhluk-makhluk yang sudah dekat dengan Allah dulu, yakni para malaikat. Bagaimana menirunya? Karena malaikat nggak punya nafsu, nggak punya syahwat, ya. Berarti kita harus menahan syahwat kita agar tidak kita turuti. Sehingga nanti ya karena kita sudah menyerupai perilaku malaikat, syahwat kita tekan sekuat mungkin, ya, semampu kita, kan ya otomatis nanti cara diarani mirip gitu kan ya, lebih mirip ke malaikat daripada ke hewan kan gitu. Sementara orang yang hanya menuruti nafsunya saja itu ya nggak beda jauh lah dengan hewan. Hewan makan, kita ya makan. Kemudian hewan minum, kita ya minum. Hewan jima, kita ya jima. Nggak ada bedanya. Yang ada beda itu kita dianugerahi akal sehingga membedakan mana yang baik dan buruk. Kemudian ketika sudah tahu mana yang baik dan buruk, itu nanti kita bisa untuk memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Ini alasan kenapa kok manusia itu menjadi khalifah di bumi. Wa idza kana lanalikane ono apa hadza ikilah ma dzakarna. Iku sirra saumi, sirine poso inda arbabil albabi mungguhe pira-pira wong kang duweni akal kang sampurna. Wa ashabil qulubi lan pira-pira wong kang duweni ati kang bersih. Fa ayyu jadwan mongko utawi endi-endine faedah iku li takhiri aklatin kedue ngakhirake mangan wa jama'a aklataini lan serta ngumpulake ing rong panganan. Aklatin mang anu ya nakirae lil ifrad. Iku li takhiri aklatin kedue ngakhirake ing panganan siji wa jama'a aklataini lan sertane ngumpulake ing rong panganan indal isya'i ing dalem nalikane waktu sore ma'alih nimaki sertane kang sengsem fis syahawati ing dalem pira-pira syahwat al ukhari kang weneh tulan nahari ing dalem sadawane rina walau kana lan namun ana iku limislihi kedue sepadane takhir cantolane nang iku li takhiri aklatin niku. Apa jaduan faidah fa ayyu ma'anan mongko utawi endi-endine makna iku li qaulihi sallallahu alaihi wasallam kedue dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min saumihi illal ju'u wal 'atasyu. Kam min shaimin pirang-pirang utawi wong kang poso iku laisa ora ana iku lahu kedue shaim min saumihi halih posone shaim apa illal ju'u angin luwe wal 'atasyu lan ngelak. Wali hadalan korona are ikilah kaulin Nabi. Candolan nang li kaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Abu Darda. Ya habada. He eling-eling bagus banget ikilah barang. Naumul akyasi utawi turune wong kang pinter wa fitruhum lan mokae akyas kaifa hale kaya apa la yang ibuna ora nyacat sapa akyas saumal hamqa ing posone wong kang kumprung wasahrohum lan meleke hamqa wala dzarratun lan yaktine utawi sak bobote semut pudak wala dzarratun lan yakti utawi sak bobote semut pudak min dzawi yakinin saking wong kang duweni keyakinan wa taqwan lan takwa iku afdhalu luweh utama wa arjahu lan luweh unjuh min amsalil jibali tinimbang saking pira-pira pepadane gunung apane ibadatan ibadahe minal muhtarrina tinimbang saking gak usah tinimbang ya minal muhtarrina saking wong kang padha kejelomprong walidzalan krana arae ikilah dawuh wala dzarratun min dzawi yakin ila akhirih kala dawuh sapa pandul ulama setengah ulama kamin shaimin muftirun wa kam min muftirin shaimun kam min shaimin pirang-pirang utawi wong kang poso iku muftirun wong kang mokah wa kam min muftirin lan pirang-pirang utawi wong kang mokah iku shaimun wong kang poso wal muftiru utawi wong kang mokah as-shaimu kang poso waladzi ya iku wong
Yahfadzu kang ngreksa sapa allazi jawarihahu ing pira-pira nggautane allazi anil asami saking pira-pira dosa. Wa yaqulu lan mangan sapa allazi wa yashrabu lan ngombe sapa allazi. Wasaimu lan utawi wong kang poso al muftiru kang mokah. Huwallazi yaiku wong yajuu kang luwe sapa allazi wa ya'tishu lan ngelak sapa allazi wa yutliku lan ngeculake sapa allazi jawarikahu ing pira-pira nggautane allazi. Nah, menurut orang-orang yang memiliki akal sempurna dan juga orang-orang yang memiliki hati bersih, karena siri puasa seperti di atas ya, meneladani salah satu sifat Allah yakni somadiyah, dan juga mengikuti ulama dalam hal menahan nafsu, maka ya nanti menurut arbabil albab ya, orang-orang yang punya akal yang sempurna dan juga orang-orang yang memiliki hati bersih itu ya mempertanyakan, nah kemudian faedahnya apa kita puasa dari pagi sampai sore hari, tapi di saat puasa kita tetap mengikuti syahwat kita. Jadi dari pagi sampai sore hari nggak makan, nggak minum, nggak jima, tapi mata tetap maksiat. Kemudian tangan tetap maksiat, telinga tetap maksiat, dan lain sebagainya. Nah kan ya nanti siri puasa yang berupa meneladani sifat somadiyah dan mengikuti malaikat kan ya nggak ada. Nah, cuman beda nafsu saja yang kita lakukan kan gitu. Beda nafsu yang beda syahwat atau beda nafsu yang kita turuti. Nafsu makan tidak kita turuti, tapi nafsu-nafsu yang lain masih tetap kita turuti. Yang berarti kan nggak ada faedah. Wong puasa itu tujuannya untuk menahan nafsu. Sehingga sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju'u wal athas. Banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan juga haus. Nah, sehingga yo dia dari pagi sampai sore puasa. Tapi dia yo hanya dapat haus dan juga lapar saja. Kenapa? Karena yo tangannya tetap digunakan maksiat, matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Nah, syahwat mata, syahwat tangan, syahwat anggota tubuh yang lain ini tetap dituruti, sehingga ya dia hanya haus dan lapar saja, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, menanggapi dawuh ini, menanggapi dawuh Nabi kamin shaimin ila akhirih, Abu Darda berkomentar bahwasanya berarti ya yang paling baik itu adalah tidurnya orang pintar dan juga tidak berpuasanya orang pintar. Yang mana mereka tidak mencaci maki puasanya orang-orang yang bodoh dan juga bangunnya orang-orang yang bodoh. Nah, jadi tidur orang pintar ini lebih baik dibandingkan bangunnya orang-orang yang bodoh. Orang pintar tidur selesai, dia bisa bernilai ibadah. Tapi ketika orang bodoh beribadah, bangun beribadah, ini ya bisa jadi fatal. Ketika dia tidak mengetahui syarat rukun, hal-hal yang membatalkan, ya kan menjadi ibadahnya tidak sah. Atau orang yang pintar ini tidak berpuasa, ini ya lebih baik dibandingkan orang bodoh tapi berpuasa. Orang bodoh berpuasa hanya nggak makan, nggak minum, tapi nafsu-nafsu yang lain tetap dia turuti, ya sama saja. Nah, makanya sedikit amal dari orang yang memiliki keyakinan dan ketakwaan yang tinggi itu lebih baik, lebih utama, dan lebih unggul dibandingkan banyaknya amal yang dilakukan oleh orang-orang yang terjerumus hawa nafsu. Nah, sehingga cocok sebagian ulama ini dawuh bahwasanya banyak orang-orang yang berpuasa pada hakikatnya dia itu tidak puasa, dan juga banyak orang-orang yang tidak berpuasa dalam hakikatnya dia itu puasa. Maksudnya gimana?
Orang yang tidak berpuasa tapi hakikatnya puasa itu adalah orang-orang yang menahan anggota tubuhnya untuk menuruti maksiat, untuk menuruti syahwat, ya. Nah, tapi dia tidak berpuasa, dia tetap makan, dia tetap minum, dia tetap jima dengan istrinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian maksud dari orang berpuasa tapi hakikatnya tidak berpuasa adalah orang-orang yang berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, tapi anggota tubuh yang lain itu tetap digunakan untuk menuruti syahwat. Nah, ini mengenai siri daripada puasa, sehingga ya jangan sampai puasa kita itu hanya mendapatkan rasa haus dan juga lapar saja. Waman fahima ma'ana shaumi wa sirruhu ila huna wallahu a'lam bishawab.